Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang kemarin kita sudah membahas di bab yang pertama dari kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian di hari ini kita akan membahas bab yang kedua, itu bab tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan adanya tauhid tersebut. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana kemudian sebuah amalan, sebuah keyakinan yang dilandasi dengan tauhid atau hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jalla semata, maka hal itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bab ini disebutkan di bab yang kedua? Maka dari itu, kalau kita melihat di bab yang pertama kemarin, kita sudah bicara tentang kewajiban bagi kita untuk bertauhid. Di bab yang pertama kemarin, kita sudah membahas juga makna akan kalimat tauhid. Makna tauhid sudah kita bahas, dan kewajiban kita untuk bertauhid juga sudah kita bahas. Maka setelah itu kita akan membahas keutamaan tauhid dan dampak tauhid di dalam kehidupan kita. Karena kita biasanya akan merasa bersemangat kalau kita itu tahu keutamaan apa yang kita kerjakan. Terkadang kita merasa bersemangat saat kita tahu apa yang akan kita dapatkan dari pekerjaan itu atau aktivitas itu. Contoh sebagaimana yang bisa kita ambil contoh adalah saat Bapak Ibu sekalian berangkat ke masjid. Kalau boleh saya bertanya, latar belakang Bapak Ibu berangkat ke masjid ini apa kira-kira? Kira-kira apa? Motivasinya apa berangkat ke masjid? Padahal sholat di rumah lebih enak, nggak usah keluar rumah. Padahal jam segini itu enaknya makan bareng sama anak istri, ngopi bareng sama anak istri, makan gorengan bareng anak istri. Tapi kenapa? Kita berangkat ke masjid, kemudian duduk di masjid sampai sholat isya. Setelah sholat isya kita baru balik ke rumah. Pasti ada motivasinya. Dia buatan Bapak Ibu. Ya, ada dorongan yang mendorong kita untuk berangkat ke masjid, untuk duduk di masjid, menunggu datangnya salat isya, dan salat isya berjamaah, setelah itu kita pulang ke rumah. Jadi manusia, kita itu punya motif dalam melakukan setiap perbuatan dan setiap aktivitas kita. Contoh Bapak Ibu ada yang bekerja, bekerja masuk jam 7 pagi, sampai jam 4 sore. Itu capek nggak kira-kira? Capek. Orang kerja itu capek. Tapi lebih capek lagi kalau kita nggak kerja, ya betul. Iya. Kita akan lebih capek lagi kalau kita nggak punya kerjaan, nggak ada pekerjaan. Jadi bekerja itu lebih ringan daripada kita nggak bekerja sama sekali. Kenapa kita berangkat bekerja 8 jam sehari? Ada yang lembur sampai 9 jam, 10 jam, 11 jam. Motifnya apa? Pasti ada suatu maksud, tujuan, dan motif. Sama juga, di pembahasan pertama kemarin, kita sudah membahas tentang makna tauhid. Kita sudah membahas tentang kewajiban kita sebagai seorang yang beriman untuk menjaga tauhid kita. Membebaskan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, membebaskan diri kita dari segala bentuk niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bab yang kedua ini kita akan bicara tentang keutamaan tauhid dengan harapan bahwa kita akan semakin bersemangat untuk mempelajari tauhid, untuk ngaji tauhid, dan untuk terus memperbaiki tauhid yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari bab yang kedua ini, bab tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minad dunub. Dan termasuk keutamaan tauhid itu adalah
Tauhid itu bisa melebur dosa-dosa kita. Tauhid itu bisa menjadikan penyebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia pasti kita punya dosa, kita punya celah, kita punya noda, kita punya segala bentuk kesalahan dan kenistaan. Setiap hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya dosa kesalahan. Dan kita membutuhkan sarana-sarana untuk mengampuni dan membasuh dosa-dosa itu sehingga dosa itu bisa hilang. Sama juga kita punya baju. Kenapa kita senantiasa mengganti baju kita ini setiap hari? Supaya kotoran yang ada di baju itu tidak menempel lebih lama di baju kita dan segera bisa dihilangkan. Sama juga, kenapa kita mengkaji tauhid? Kenapa kita duduk di majelis ngaji tauhid? Karena supaya kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita lewat perantara tauhid yang kita tanamkan di dalam jiwa dan raga kita, dan kita jadikan tauhid itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa disertai dengan kesyirikan dan niat-niat lain selain dari keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, alasan yang pertama. Disebutkannya bab ini supaya kita bisa bersemangat bahwa dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara dan wasilah tauhid yang kita tanamkan di dalam jiwa kita. Sekaligus akan menimbulkan suatu dorongan yang sangat kuat bagi diri kita untuk terus menjadikan seluruh hidup kita, mati kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, bab tauhid, bab fadl tauhid, bab tentang keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minad dunub, dan segala sesuatu yang yukaffiru, dikatakan di sini yukaffiru karena at-takfir maknanya adalah as-sitar wa taqdiyah. Maksudnya bahwa dosa kita itu akan ditutup sama Allah. Wa ma yukaffiru minad dunub, bahwa dosa kita itu akan ditutup dan dianggap gak ada. Saat kita berusaha untuk menjaga tauhid kita dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya niat kita dalam beribadah kepadanya. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bab ini penulis rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan suatu al-aman, suatu ketenangan di dalam jiwanya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik, kita akan coba untuk menjelaskan ayat ini dari kata per kata. Ketika Allah menyebutkan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, kita tahu seseorang dikatakan beriman saat orang tersebut mengumpulkan tiga hal ini di dalam dirinya. Yang pertama adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, keyakinan itu juga diucapkan di dalam setiap ucapan-ucapan kita. Dan yang ketiga, keyakinan itu juga terpancar dari tindak tanduk dan tingkah laku kita. Jadi orang yang beriman harus mengumpulkan tiga rukun ini. Beriman dengan hatinya,
beriman dengan lisannya, dan beriman dengan anggota badannya. Kalau boleh saya bertanya, sahkah keimanan seseorang kalau ada orang mengatakan saya beriman, tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah melakukan suatu ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sah apa nggak kira-kira? Nggak akan sah. Tidak dikatakan orang yang beriman. Karena iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Saya yakin bahwa Allah Azza wa Jalla itu ada. Tetapi keyakinan saya di dalam hati harus diucapkan juga dengan mengucapkan kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena agama Islam itu bukan agama kebatinan. Harus dibatin dengan niat, dan juga harus ada ucapan ikrar. Kemudian yang ketiga, harus juga ada perwujudan di dalam tindak tanduk kita dan tingkah laku kita. Jadi orang yang beriman itu percaya kepada Allah di dalam hatinya, kemudian berikrar dengan lisannya, dan yang ketiga, dia juga melaksanakan satu amalan-amalan yang merupakan kelaziman dari keimanan itu. Orang beriman ya salat, orang beriman ya puasa, orang beriman ya bayar zakat, orang beriman ya ngeluarin sedekah, orang beriman ya membantu orang lain, orang beriman yang menghormati tetangganya, orang beriman wajib menghormati tamunya, orang beriman wajib menjaga lisannya. Maka sampai Rasulullah pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyakul khairan aw liyasmut," maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Karena ini adalah wujud dari iman. Jadi jangan percaya pada ucapan orang yang mengatakan saya beriman tapi dia nggak pernah sholat. Karena imannya adalah iman yang kosong. Nol besar imannya. Jangan pernah percaya pada orang yang mengatakan bahwa saya beriman tapi dia tidak mau menjadikan ibadahnya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat beribadah kepada Allah, hari Sabtu beribadah kepada yang lain. Maka ini adalah sesuatu yang bisa menggugurkan keimanan seseorang. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbasu imanahum bidulmin, dan orang tersebut tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan bidulmin, dengan kezaliman. Maka di sini yang dimaksud dengan bidulmin di sini adalah kesyirikan. Karena setiap dari kita pasti berbuat kezaliman. Tetapi kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan kita tahu yang namanya kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi as-sahih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang benar. Itu namanya zalim. Contohnya, saya punya tangan. Tangan ini harusnya buat berjabat tangan, memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi kalau tangan ini saya pukulkan ke wajah orang, zalim nggak kira-kira? Zalim. Saya kemudian punya sandal. Kemudian sandal saya bagus, harganya mahal. Harganya 2 juta. Karena sandal saya bagus, harganya mahal. Kalau taruh di luar takutnya hilang, maka saya pakai sandal itu untuk sholat sampai di dalam masjid. Padahal di masjid ini karpetnya Masya Allah empuk. Ini karpetnya semeter berapa Pak? 600, 700, ya sekitar itulah. Bayangkan semeter 600-700 ribu, bahkan bisa lebih. Empuk banget. Tapi kemudian gara-gara saya ngebut ke sandal saya yang mahal itu, kemudian sandalnya saya bawa masuk. Nggak mau saya lepas. Dolim nggak kira-kira? Dolim ini.
Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, termasuk juga diantaranya adalah masalah ibadah. Ibadah itu murni hanya untuk Allah. Kenapa sebabnya kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah Azza wa Jalla yang sudah menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Lalu kenapa di saat kita suruh beribadah kepada Allah, kita justru tidak mau beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya? Dolim nggak kira-kira kita? Dolim. Kita mintanya bukan sama Allah. Dolim nggak kira-kira? Dolim. Kita nyembelihnya bukan untuk Allah. Nyembelihnya di kuburan-kuburan angker. Nyembelihnya di tempat-tempat keramat. Dolim nggak kira-kira? Padahal Allah SWT pernah mengatakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dolim kita namanya. Maka dari itu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Karena termasuk kezaliman di sini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang sudah beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, Allah Azza wa Jalla pasti memberikan balasan untuk mereka. Balasannya apa? Allah kemudian menyebutkan, ulaika lahumul amnu. Mereka itu akan mendapatkan al-amnu. Itu suatu tu'maninatun nafs wa zawalul khawf. Al-amnu adalah ketenangan di dalam jiwa. Wa zawalil khauf, dan dia akan dijauhkan dari ketakutan-ketakutan. Percayalah, saat kita menjaga tauhid kita, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita ketenangan. Gak punya duit, rasanya ayam. Gak punya harta, rasanya ayam. Gak bisa bayar kontrakan, rasanya tetap ayam. Gajiannya telat, rasanya tetap ayam. Diberikan ketenangan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zawalil khauf, dan dihilangkan dari ketakutan-ketakutan. Karena percaya bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki kepada seseorang selama orang itu masih hidup. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merasa ayem, merasa tenang, merasa tentram. Beda dengan orang-orang di luar sana yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasanya itu kemerungsung, rasanya takut, khawatir, dan sebagainya. Maka kalau kita melihat angka terjadinya bunuh diri, itu di mana kira-kira? Di negeri-negeri yang tidak beriman kepada adanya Tuhan. Di negeri-negeri yang tidak beriman bahwa Allah itu ada. Mereka itu punya harta. Mereka itu kekayaannya luar biasa. Mereka itu kurang apa sih sebenarnya? Tetapi mereka itu diliputi ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Subhanallah. Maka dari itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hari ini Allah Azza wa Jalla masih menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid di jalannya. Sebagai orang Islam. Nikmat Islam itu mahal, Bapak Ibu. Nikmat Islam itu begitu luar biasa. Nilainya sangat tinggi sekali. Jangan pernah risaukan dunia yang belum bisa kita gapai. Jangan pernah risaukan sempitnya kehidupan yang selama ini kita jalani. Tapi risaukanlah jikalau kita sudah gak punya iman lagi. Saat takwa itu sudah gak ada di dalam dada kita. Risaukanlah hal itu. Maka dari itu, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dikatakan di sini ulaika lahumul amnu. Mereka diberikan ketenangan. Mereka dijauhkan dari rasa takut. Ini balasan yang pertama. Balasan yang kedua adalah wahum muhtadun. Dan mereka itu akan dikatakan sebagai orang yang muhtadun, yaitu muwafiquna lisair ala siratil mustaqim. Mereka akan diberikan pertolongan untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Dan ini yang kita minta di setiap salat kita. Di setiap salat kita dalam sehari semalam minimal bacanya Al-Fatihah itu berapa kali? 17 kali. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, orang yang diberikan jalan yang lurus disebut sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Dan orang yang bertauhid adalah orang yang dikatakan orang yang akan mendapatkan hidayah. Maka di sini disebutkan wahum muhtadun. Dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayat ini, surat Al-An'am ayat ke-82, memberikan kepada kita sebuah gambaran. Gambaran yang bersifat global bahwa orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk mencari ridho Allah semata. Orang-orang yang menjalani kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak mencampur adukkan ibadahnya dengan ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah beribadah kepada jin, kepada malaikat, kepada siluman, kepada iblis, kepada syaitan, kepada penguasa pantai selatan, penguasa gunung Merapi, penguasa tempat-tempat keramat dan angker tertentu misalnya. Orang-orang yang hanya menjadikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yukhallitu tauhidahum bisyirkin, dan mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka, keimanan mereka dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan juga mendapatkan jaminan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan kenapa penulis memasukkan ayat ini di bab keutamaan tauhid? Karena di ayat ini kita diajarkan tentang salah satu keutamaan tauhid, yaitu kita diberikan rasa aman dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat yang sangat agung, sebuah ayat yang sangat mulia. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah kita sudah bisa mengambil pelajaran penting tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa samaratuhu fid dunya wal akhirah. Dan buah yang bisa kita petik baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Buah yang bisa kita petik, buah yang bisa kita ambil. Karena orang yang bertauhid akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga balasan di akhirat nanti. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah anna syirka zulmun mubtilun lil iman, bahwa kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman dan kesyirikan itu akan bisa membatalkan keimanan seseorang. Hati-hati dengan perbuatan kesyirikan. Jangan pernah meremehkan perbuatan kesyirikan walaupun kita menganggap itu adalah sesuatu yang ringan. Kesyirikan tetap sebuah perbuatan kesyirikan. Tidak boleh kita remehkan sedikit pun juga. Karena kesyirikan itu bisa membatalkan keimanan. Jikalau kemudian
kita melakukan kesyirikan yang bersifat besar. Atau kemudian bisa mengurangi keimanan in kana asghar, jika kesyirikan yang kita lakukan adalah syirik kecil. Nah, ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah anna syirka la yughfar. Perbuatan kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berzina bisa diampuni sama Allah. Orang membunuh bisa diampuni sama Allah. Orang memperkosa bisa diampuni sama Allah. Tapi beda dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk kita sama-sama pulang dari pengajian ini, kita tidur lebih awal, supaya kita bisa bangun lebih awal di sepertiga malam terakhir, minta ampun sama Allah atas dosa yang pernah kita perbuat. Termasuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa kesyirikan yang mungkin pernah kita perbuat, yang mungkin pernah kita kerjakan, yang mungkin pernah kita lakukan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah anna syirka yusabbihul khawfa fid dunya wal akhirah. Bahwa perbuatan kesyirikan ini menjadi penyebab datangnya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran, kegalauan demi kegalauan di dunia dan di akhirat. Kalau kita melihat pada zaman sekarang, anak muda kita itu dikit-dikit bilangnya galau. Lagi galau nih. Lagi banyak masalah nih. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka galau kira-kira? Apakah mereka nggak punya uang? Ya, mereka punya uang. Apakah mereka kurang piknik? Mereka piknik tiap hari. Apakah mereka kurang sangu? Sangu mereka masih banyak. Apa yang membuat mereka galau kira-kira? Yang membuat mereka galau adalah yang membuat kita selama ini merasa cemas, khawatir, dan takut karena kita kurang takwa. Kurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah termasuk diantaranya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan, termasuk diantaranya kemaksiatan berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbibul khawfi dunya wal akhirah. Akan bisa mendatangkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dunia dan di akhirat. Kenapa sebabnya? Karena ketika Allah menyebutkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan rasa aman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang berbuat syirik pasti tidak akan mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai mafhum al-mukhalafah. Itu kebalikannya. Kebalikan dari ayat tadi adalah disebut sebagai mafhum mukhalafah. Nah, alhamdulillah ayat yang pertama sudah kita bahas. Kemudian ayat yang kedua atau dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmatinya, adalah sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Dan beliau ini berasal dari suku Khazraj. Dan beliau termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 34 Hijriah. Ubadah bin Samit seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis
Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, man syahida, barang siapa yang bersaksi. Bersaksi di sini adalah mengucapkan dengan lisannya. Syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersaksi di sini bukan hanya mengucapkan dengan lisannya, tetapi harus juga arifan limaknaha, mengetahui artinya. Selama ini kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kita menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai wirid harian kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita nggak pernah tahu maknanya. Syaratnya adalah kita mengucapkan dengan lisan kita. Yang kedua, kita ngerti maknanya. Jangan sampai kita kalah sama orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa sebabnya? Mereka ngerti maknanya. Saat mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang harus mereka sembah. Mereka ngerti maknanya. Jangan sampai kita kalah sama orang kafir Quraisy. Kita selama ini ternyata tidak lebih pintar daripada orang kafir Quraisy. Kita selama ini kalau ditanya misalnya kalimat la ilaha illallah itu artinya apa kira-kira? Pasti banyak di antara kita mengatakan la ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita mengartikan la ilaha illallah dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah, artinya orang Quraisy itu lebih pintar dari kita. Karena orang Quraisy mengartikan kalimat la ilaha illallah sebagaimana pengertian yang sebenar-benarnya. La ilaha illallah. Ilah maknanya adalah diambil dari kalimat ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah artinya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi keimanan kita saat kita percaya Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang membagi rezeki. Kalau kita percayanya kepada Allah hanya sampai titik itu aja, keimanan kita belum sah, gak cukup. Konsekuensinya kita harus jadikan Allah itu sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Gak boleh menyembah selain Allah lagi. Gak boleh nyembah sapi, nyembah kebo, nyembah tempat keramat, tempat wingit, tempat angker, nyembah gunung, nyembah siluman. Nyembah apa-apa semua yang lainlah itulah. Gak boleh lagi. Maka dari itu, di sini disebutkan man syahida, barang siapa yang bersaksi. Bersaksi artinya mengucapkan dengan lisannya, arifan limaknaha, mengetahui maknanya, mengetahui artinya, amilan bimuqtadaha, zahiran wa batinan, dan mengetahui konsekuensinya. Konsekuensi kalimat tauhid itu apa? Contoh konsekuensi kalimat tauhid adalah kita hanya menjadikan ibadah kita kepada Allah. Kita jadikan salat kita untuk Allah. Kita jadikan sedekah kita untuk Allah. Kita jadikan puasa kita untuk Allah. Kita menghormati tamu kita karena Allah. Kita menolong saudara kita karena Allah. Itu konsekuensi keimanan. Maka mengucapkan la ilaha illallah itu tidak mudah. Ada konsekuensinya. Maka di sini dikatakan dengan kalimat man syahida. Bukan dengan kalimat man
nataqa atau man lafadha atau man takallama, barang siapa yang kemudian dia mengucapkan sesuatu kalimat la ilaha illallah, tidak, tetapi bersaksi. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu, wahdahu di sini sebagai penguat. La ilaha illallah wahdahu, tiada Tuhan yang berhak disembah wahdahu, kecuali Allah saja. La syarikalah, sebagai penguat juga bahwa kita nggak boleh menyembah sesuatu Tuhan-Tuhan yang lain. La syarikalah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah. Kenapa digandengkan antara dua sifat ini, hamba dan Rasul? Karena Nabi Muhammad SAW seorang hamba. Dikatakan oleh para ulama, abdun la yu'bad. Nabi Muhammad adalah hamba yang dengan itu tidak layak untuk disembah. Karena ada di antara umat Nabi Muhammad yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai sesembahan mereka. Minta sama Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sudah tiada. Minta sama Nabi Muhammad. Kalau kita di akhirat nanti minta syafaat ke Nabi Muhammad, itu boleh. Tetapi kalau kita minta sama Nabi Muhammad di dunia, padahal beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan abduhu, Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, karena hamba itu la yu'bad, tidak layak untuk disembah. Wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul itu tidak layak untuk dimaksiati. Nabi Muhammad adalah abdun la yu'bad, war rasul la yu'sah, dan Rasul, maka dengan itu kita tidak boleh bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Semua yang datang dari perintah-perintahnya wajib kita jalankan. Semua yang datang dari larang-larangannya tidak boleh kita jalankan. Itu konsekuensi keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan seorang Rasul, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kaidah yang semula. Karena Allah Azza wa Jalla tahu bahwa ada sebagian manusia yang akan menjadi penyembah Nabi Isa, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Maka dari itu Rasulullah menegaskan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, seorang hamba, tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Maka dari itu di dalam Al-Quran disebutkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafir kepada Allah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga. Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa yaitu Allah, ada Tuhan Anak yaitu Nabi Isa. Disebut sebagai anaknya Tuhan. Kalau anaknya Tuhan pasti akan jadi Tuhan. Sebagaimana anaknya wedus, pasti kalau gede jadi wedus, walaupun kecil namanya cempe. Sebagaimana anaknya sapi, pedet, itu kalau gede pasti jadi sapi. Sebagai anaknya kebo itu gudel, kalau gede pasti jadi kebo. Sebagaimana anaknya ayam, anaknya ayam namanya apa? Kutuk ya. Sebagaimana kutuk, kalau gede jadi ayam, seperti itu. Sama juga anaknya Tuhan, pasti ya tidak jauh dari bapaknya, itu Tuhan. Maka di sini ditegaskan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah yang dengan itu tidak boleh disembah, dan Rasulnya yang dengan itu tidak boleh didustakan.
Di sini ada dua bantahan sekaligus. Yang pertama, Abdullah, Nabi Isa adalah hambanya Allah, bantahan kepada orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, orang-orang Nasrani. Yang kedua, wa rasuluh, bantahan kepada orang-orang yang mendustakan kenabian pada diri seorang Isa alaihissalatu wassalam. Siapa mereka? Orang Yahudi. Sama juga ketika dikatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bantahan kepada dua golongan sekaligus. Abduhu, bantahan kepada orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad, wa rasuluh, bantahan kepada orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bisa menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita kembali dalam pertemuan yang akan datang di pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.